Sementara itu, di lorong-lorong kota Seville yang sepi, rakyat kecil menyalakan lilin dan berdiri menghadap istana. Mereka tak mampu membaca kitab-kitabnya, tapi mereka tahu Alfonso bukan raja biasa. Di bawah kepemimpinannya, hukum mulai menjangkau kaum tertindas. Dalam masa pemerintahannya, musik dan puisi menyentuh hati orang miskin dan bangsawan secara setara. Ia adalah raja yang lebih memilih pena daripada pedang dan keadilan daripada ketakutan. Di antara cahaya-cahaya kecil malam itu, seorang anak muda di Toledo, seorang murid yatim yang belajar menulis berkat program beasiswa kerajaan, menatap langit dan berdoa dalam hati. Semoga bintang-bintang kini menjagamu, Tuan, dan semoga warisanmu tetap hidup dalam setiap kalimat yang kami baca dan dalam setiap nada yang kami nyanyikan. Kita hidup di tanah di mana Kristen, Islam, dan Yudaisme bertemu. Bukankah ini tanda dari Tuhan bahwa kebenaran itu bercahaya dari berbagai arah? Maka jangan tutup mata hanya karena cahayanya berbeda. Mereka berkata raja harus tahu perang. Aku katakan raja harus tahu kata. Karena satu hukum adil bisa menghentikan 10 perang dan satu kalimat yang benar bisa menyatukan 3 agama di bawah satu atap pembelajaran. Kekuasaan yang dibangun dari berketakutan akan tumbang secepat badai datang, namun kekuasaan yang dibangun dari ilmu dan kasih akan bertahan, bahkan setelah raja itu tiada. Maka, aku memilih untuk membangun kerajaan dalam pikiran dan hati manusia. Aku lebih ingin dikenang sebagai orang yang menerjemahkan satu kitab kebenaran daripada penakluk 100 kota. Sebab kota dapat hancur dalam satu malam, tapi satu pemikiran bijak bisa hidup 1000 tahun setelah tubuhku menjadi debu. Jika engkau ingin memerintah dengan adil, pelajarilah dahulu bintang-bintang, karena langit tidak membeda-bedakan siapa yang melihatnya, maka hukum pun harus demikian, tak memihak kepada mahkota ataupun kepada rakyat jelata. Pena tidak menciptakan darah, tetapi ia menciptakan masa depan. Dan dalam tinta itulah aku menulis mimpi, bahwa satu hari anak petani bisa membaca hukum, anak Yahudi bisa menyanyikan pujian, dan anak Muslim bisa menerjemahkan bintang-bintang. Biarlah generasi mendatang mengatakan, di masa Alfonso manusia diajak berpikir, di masanya musik tak hanya untuk bangsawan, ilmu tak hanya untuk pendeta, dan hukum tak hanya untuk para penguasa. Ia membuka pintu di mana sebelumnya hanya ada tembok.